Selamat datang di eRecruitment.id. Kali ini, kita akan membahas cara melengkapi profil yang benar. Pertama-tama, pastikan kita sudah memiliki akun. Jika sudah, kita perlu login terlebih dahulu. Saat kita sudah login, tandanya ada Ava Profil di bagian ujung kanan atas pada perangkat desktop. Sementara pada perangkat mobile, ada di icon titik 3, lalu klik dan akan muncul Ava Profilnya. Setelah itu, klik Ava Profil tersebut, lalu akan muncul pop-up menu. Kemudian pilih profil saya. Kita akan otomatis diarahkan ke halaman profil saya. Pada halaman profil, terdapat beberapa tindakan yang dapat kita lakukan. Di antaranya, kita dapat mengganti foto profil, mengganti headline kita, mengganti status bekerja kita, lalu terdapat persentase kelengkapan profil kita yang sudah diisi. Selain itu, terdapat tombol untuk halaman biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian, dan dokumen CV. Pada bagian bawah, terdapat tombol untuk melihat detail kelengkapan profil, status lamaran, minat karir, jumlah perusahaan yang diikuti, serta jumlah lamaran yang telah dikirim. Untuk mengganti foto profil dapat dilakukan dengan cara klik logo kamera di atas Ava Profil. Lalu pilih foto. Untuk foto, usahakan merupakan foto formal, karena akan memberikan kesan bahwa kita serius dan profesional dalam bekerja. Untuk ukuran foto yang digunakan adalah ukuran 3x4. Jika tidak punya, tidak jadi masalah karena ada proses untuk memotong gambar seperti berikut. Kita dapat memperbesar dan memperkecil foto agar sesuai dengan bingkai yang berukuran 3x4 dengan cara menggeser slider berikut. Selain itu, kita juga dapat membalik gambar menggunakan tombol flip atau memutar gambar dengan tombol rotasi. Setelah gambar sudah pas, maka kita klik tombol crop dan simpan. Jika dirasa gambar tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka klik tombol batal. Setelah selesai, Ava Profil akan otomatis terganti dengan foto yang tadi sudah kita pilih. Lalu, untuk mengubah headline dapat dilakukan dengan cara klik logo pensil berikut. Setelah itu, akan menampilkan pop-up isian untuk mengisi headline. Untuk mengisi headline, dapat menggunakan informasi singkat terkait profil profesional dengan maksimal 100 karakter. Selain itu, headline akan dilihat oleh perusahaan setelah nama kita. Oleh karena itu, harus menggunakan headline profesional dan menarik. Setelah selesai, klik tombol simpan. Headline akan otomatis terganti. Untuk mengganti status bekerja, kita dapat klik tulisan Open to Work. Jika kita sedang mencari pekerjaan dan belum bekerja, maka status bekerja adalah Open to Work. Tetapi, jika kita sudah bekerja, maka pilih status Work. Setelah status diklik, otomatis akan terganti. Selanjutnya, kita akan mengisi form di halaman biodata dengan cara klik tombol biodata. Setelah itu, akan otomatis pindah ke halaman biodata. Pada form biodata ada dua kategori, yaitu mandatori yang bertanda bintang, itu wajib diisi. Dan yang tidak bertanda bintang tidak apa-apa jika tidak diisi. Seperti pada kolom sosial media, kontak darurat, dan portfolio. Mari kita mulai mengisi kolom-kolom yang tersedia. Untuk mengisi nama lengkap, pastikan yang ditulisnya adalah nama lengkap. Lalu, untuk nama panggilan, isi dengan nama panggilan kita dengan maksimal karakter yang digunakan adalah 10 karakter. Lalu, untuk nomor KTP, pastikan 16 karakter yang menggunakan angka. Lalu, masukkan tempat lahir kita pada kolom tempat lahir. Setelah itu, klik kolom tanggal lahir, lalu muncul pop-up kalender, lalu pilih tahun, bulan, dan tanggal lahir kita. Lalu, pilih jenis kelamin dengan cara klik salah satu lingkaran. Lalu, pilih agama dengan cara klik kolom agama. Akan muncul drop-down pilih agama kita. Lalu, pilih status pernikahan dengan cara klik kolom pernikahan, akan muncul drop-down dan pilih status pernikahan.
Setelah itu, masukkan tinggi badan dalam format cm. Lalu, masukkan berat badan dalam format kilogram. Lalu, pilih kewarganegaraan dengan cara klik salah satu lingkaran. Selanjutnya, mengisi latar belakang. Untuk latar belakang, biasanya berisi ringkasan singkat yang mencakup pengalaman profesional, pendidikan, keahlian utama, pencapaian, dan tujuan karir atau posisi yang diinginkan. Setelah mengisi latar belakang, lanjutkan dengan mengisi alamat tetap. Pada kolom alamat, biasanya dicantumkan nama perumahan, nama jalan, nama blok, dan nomor rumah. Setelah itu, pilih negara, lalu pilih provinsi, dan pilih kota atau kabupaten. Lalu selanjutnya mengisi alamat domisili. Jika alamat domisili sama dengan alamat tetap, centang kotak yang tersedia. Jika berbeda, tidak perlu dicentang, tetapi isi alamat domisili secara manual. Selanjutnya, isi kolom media sosial, kontak darurat, dan portfolio. Jika ingin melewati bagian ini, tidak masalah. Untuk mengisi kolom media sosial, isilah dengan username atau nama akun saja. Untuk mengisi kontak darurat, pertama-tama masukkan nama lengkap, pilih hubungan dengan orang tersebut, lalu masukkan nomor WhatsApp mereka. Pastikan saat memasukkan nomor WhatsApp menggunakan format 628 lalu diikuti nomor. Untuk mengisi portfolio, masukkan link portfolio kita. Jika sudah diisi, maka klik tombol simpan. Otomatis biodata kita sudah terisi. Selain itu, persentase kelengkapan profil kita menjadi bertambah. Setelah melengkapi form biodata, selanjutnya kita akan melengkapi form pada halaman pendidikan. Caranya, kita klik tombol pendidikan, lalu akan diarahkan ke halaman pendidikan. Pada halaman pendidikan, kita bisa menambahkan beberapa jenjang pendidikan. Untuk menambahkan jenjang pendidikan, kita bisa klik logo plus pada ujung kanan atas, lalu muncul pop-up isian tambah pendidikan. Pada pop-up isian tersebut, terdapat beberapa kolom yang perlu diisi, dengan dua kategori yaitu mandatori yang terdapat tanda bintang dan non-mandatori. Pertama, isi kolom jenjang. Klik kolom jenjang, lalu akan muncul drop-down jenjang pendidikan, lalu pilihlah jenjang pendidikan yang kita ingin masukkan. Jika kita memilih jenjang pendidikan SMA atau SMK, maka akan muncul kolom konsentrasi. Konsentrasi di sini merupakan jurusan saat SMA atau SMK. Lalu, klik pilih konsentrasi, lalu akan muncul drop-down pilihan jurusan. Pada drop-down tersebut, hanya terdapat jurusan SMA saja, maka jika jenjang pendidikan kita SMK, pilih lain-lain. Maka akan muncul kolom baru, yaitu kolom untuk memasukkan jurusan. Setelah itu, kita masukkan jurusan jenjang pendidikan. Selanjutnya, pilih status pendidikan kita dengan cara klik kolom status, akan muncul drop-down, lalu pilih status pendidikan kita. Setelah itu, kita pilih periode tahun masuk dan tahun keluar. Caranya, klik kolomnya, lalu akan muncul drop-down, lalu pilih tahun periodenya. Lalu isi nama institusi jenjang pendidikan tersebut. Saat memasukkan nama institusi tersebut, akan muncul drop-down nama-nama institusi. Pilih nama institusi kita yang sesuai. Jika nama institusi yang kita pilih tidak ada di drop-down, maka klik buat data baru. Selain itu, saat memasukkan nama institusinya, akan muncul beberapa kolom di antaranya, pilih kategori institusi dengan cara klik salah satu lingkaran, lalu pilih akreditasi institusi dengan cara klik kolom pilih akreditasi. Untuk negara, provinsi, kota atau kabupaten, dan kecamatan akan otomatis terisi.
jika kita klik nama institusi yang ada pada drop-down di kolom nama institusi. Tetapi jika institusi yang kita pilih tidak ada di drop-down nama institusi, maka kita harus memasukkan negara, provinsi, kota atau kabupaten, dan kecamatan secara manual. Jika kita memilih negara bukan Indonesia, maka tidak perlu memilih provinsi, kota atau kabupaten, dan kecamatan. Jika kita memilih jenjang pendidikan yang bukan SMA atau SMK, maka akan ada kolom untuk memasukkan nilai IPK, gelar, dan profesi. Setelah itu, masukkan aktivitas organisasi yang kita ikuti selama jenjang pendidikan tersebut. Jika aktivitas organisasi lebih dari 1, maka pisahkan dengan tanda koma. Setelah itu, upload ijazah jenjang pendidikan. Untuk ijazah yang diupload harus berformat PNG atau JPG atau JPEG dengan maksimal file 1 MB. Jika sudah selesai, klik tombol simpan. Maka jenjang pendidikan yang sudah ditambahkan akan ditampilkan pada halaman pendidikan. Selain itu, persentase kelengkapan profil menjadi bertambah. Jika kita ingin menambahkan lagi jenjang pendidikan, maka klik logo plus pada ujung kanan atas lagi, lalu isi form. Selain itu, kita dapat menghapus jenjang pendidikan dengan cara klik titik 3, lalu akan muncul pilihan menu edit untuk mengedit detail jenjang pendidikan, dan hapus untuk menghapus jenjang pendidikan. Selanjutnya, kita akan mengisi pengalaman dengan cara klik tombol pengalaman, lalu akan diarahkan ke halaman pengalaman. Pada halaman pengalaman juga, kita dapat memasukkan beberapa pengalaman. Caranya, kita klik logo plus pada ujung kanan atas. Lalu menampilkan pop-up isian tambah pengalaman. Pada pop-up isian tersebut terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Pertama-tama, kita akan mengisi kolom posisi. Untuk mengisi kolom posisi, kita hanya perlu memasukkan posisi atau role pekerjaan kita sebelumnya. Jika pekerjaan kita sebelumnya ada di pilihan drop-down, maka pilih posisi pekerjaan tersebut. Tetapi, jika posisi kita tidak ada di drop-down, maka kita tuliskan posisi kita, lalu klik buat data baru. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom kategori. Kategori di sini adalah kategori kita bekerja di posisi pekerjaan sebelumnya. Kita hanya perlu klik kolom pilih kategori, lalu akan muncul drop-down dan pilih kategori pekerjaan kita sebelumnya. Lalu, sekarang kita akan mengisi kolom perusahaan dengan cara mengetikkan nama perusahaan kita bekerja sebelumnya. Lalu, selanjutnya kita akan mengisi bidang usaha dari perusahaan tersebut. Setelah itu, kita mengisi tanggal mulai bekerja dan tanggal selesai bekerja. Jika kita masih bekerja di perusahaan tersebut, kita centang kotak yang bertuliskan "Saya masih bekerja di sini". Lalu pilih tanggal selesai bekerja pada kalender. Lalu kita akan mengisi benefit. Benefit di sini merupakan benefit yang kita terima dari pekerjaan sebelumnya. Jika benefit lebih dari 1, maka pisahkan menggunakan tanda koma. Lalu, untuk mengisi uraian pekerjaan kita, isi sesuai dengan apa yang kita kerjakan di pekerjaan kita sebelumnya. Jika lebih dari 1, maka pisahkan dengan titik koma. Jika sudah selesai, klik tombol simpan, maka akan ditampilkan di halaman pengalaman. Selain itu, persentase kelengkapan profil juga akan bertambah. Untuk menambah pengalaman lain, kita bisa klik logo plus pada ujung kanan atas lagi, lalu mengisi form.
Selain itu, kita dapat menghapus pengalaman dengan cara klik titik 3, lalu akan muncul pilihan edit untuk mengedit detail pengalaman, dan hapus untuk menghapus pengalaman. Setelah mengisi pengalaman, selanjutnya kita mengisi keahlian. Caranya, kita klik tombol keahlian, lalu akan diarahkan ke halaman keahlian. Pada halaman keahlian terdapat 3 kotak yang harus diisi, di antaranya hard skill, soft skill, dan bahasa. Cara mengisi kotak tersebut adalah masukkan kata kunci di search bar. Mari kita isi kotak-kotak tersebut. Pertama-tama, kita akan mengisi kotak hard skill. Masukkan kata kunci hard skill yang kita punya, lalu akan muncul drop down. Jika hard skill kita ada di pilihan drop down, maka klik hard skill yang sesuai. Jika hard skill belum ada, maka kita klik buat data baru. Setelah itu, akan muncul pop-up untuk mengisi berapa lama pengalaman kita di hard skill tersebut. Masukkan pengalaman kita menggunakan angka pada teks yang bertuliskan EX5. Pengalaman keahlian kita akan membuat perusahaan tertarik dengan profil kita, sehingga pilihlah hard skill yang sesuai dengan posisi yang diinginkan. Jika sudah selesai, klik tombol simpan. Setelah itu, hard skill yang sudah kita pilih akan ditampilkan pada kotak hard skill dengan kategori levelnya yang diambil dari tahun pengalaman. Untuk cara mengisi kotak soft skill sama dengan saat mengisi hard skill. Lalu, untuk mengisi kotak bahasa, kita perlu memasukkan bahasa yang kita kuasai di search bar. Lalu, setelah memilih bahasa, akan muncul pop-up isian yang harus diisi terkait dengan kemampuan dari bahasa tersebut. Terdapat 2 kategori isian yang harus diisi, yaitu kemampuan. Pada kategori kemampuan, kita harus mengisi tingkat dari kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Caranya, kita hanya perlu klik kolomnya, lalu memilih tingkat bahasa tersebut. Lalu ada isian untuk mengisi sertifikat dari bahasa yang kita pilih. Ketika kita memasukkan nama sertifikat, akan muncul kolom untuk mengisi penerbit sertifikatnya. Setelah selesai, klik tombol simpan. Maka pada kotak bahasa akan menampilkan bahasa yang dikuasai beserta tingkatannya dan nama sertifikat beserta penerbitnya. Jika ingin mengedit atau menghapus isian pada kotak-kotak tersebut, maka klik titik 3 pada isiannya. Terakhir, kita akan mengunggah dokumen CV dengan cara klik tombol dokumen CV, lalu akan diarahkan ke halaman untuk mengupload CV. Untuk mengupload CV, kita hanya perlu klik tombol upload, lalu klik pada tulisan upload CV. Untuk CV yang diupload, harus berformat PDF dengan ukuran maksimal file 1 MB. Lalu pilihlah CV yang ingin diupload. Setelah selesai, klik tombol simpan. Lalu, pada halaman dokumen CV akan ditampilkan preview CV kita. Selain itu, jika kita ingin memperbarui CV, klik tombol perbarui CV. Sekian video tutorial kali ini, terima kasih.